Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat kesaksian yang begitu menguatkan kami. Kami belajar Tuhan bahwa dalam hidup ini kami tidak mau jadi Tuhan atas masalah kami. Kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sudah mempunyai solusi jalan keluar yang terbaik, sehingga kami hari ini nggak mau jadi Tuhan atas masalah kami, karena kami ini cuma manusia terbatas. Biar melalui kesaksian dan firman yang dibawakan malam ini akan menjadi kekuatan buat kami, untuk kami semua yang lagi terpuruk, untuk kami yang sudah lemah semangat hari ini bisa bangkit bersama Tuhan. Dan kami akan melihat kemenangan seperti Bu NN, di mana kuasa Tuhan begitu nyata mengubah seluruh kehidupannya. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, urapi bibir lidah hambamu, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita. Terima kasih ya Bu NN buat kesaksiannya. Fran, suara saya bagus ya? Oke ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini, coba kalau saudara tadi saya ngamati ya Bu NN ini kesaksiannya, kalau dia hari itu ndak taat sama firman, dia terus jadi Tuhan atas masalahnya, atas suaminya, ya dia berusaha intip-intip terus. Makanya saya pernah ngalami seperti itu, matanya saya sampai mau juling saudara, karena berusaha membaca tulisan tapi tidak bisa baca terus gini. Untung mata saya bisa kembali. Berapa lama, berbulan-bulan mata terus dipaksa lihat miring-miring gini ya. Untung Tuhan masih jaga bola mata saya bisa kembali saudara. Kalau enggak jadi orang jereng ya, gara-gara kepingin kepingin tahu, mengambil bagian yang tidak harusnya kita ambil, karena semua itu adalah bagiannya Tuhan. Makanya hari ini yuk kita mau belajar, kalau kita sudah berserah penuh sama Tuhan, sudah kasih ruang buat Tuhan untuk bekerja, kasih ruang buat Tuhan untuk membentuk, mengubah, mendisiplin pasangan hidupmu. Bukan kekuatan kita lagi. Kita tidak bisa hidup ini hari ini terus berusaha dengan kekuatan kemampuan kita untuk mengubah. Baik itu mengubah pasangan, mengubah masalah. Percayalah, segala sesuatu itu sudah ada waktunya Tuhan. Itu sebabnya yuk kita mau lihat bagaimana kita jangan menjadi Tuhan atas masalah kita. Kenapa kita ini nggak perlu jadi Tuhan? Senyatanya kita ini sadar siapa sih diri kita. Buat apa kita kepingin jadi detektif atas pasangan kita? Buat apa kita pasang GPS? Buat apa kita mikiri segala sesuatu yang belum terjadi? Ini ayat yang tidak asing lagi di Amsal 27 ayat 1b. Ya, ayat 1 dibaca dulu aja. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kenapa kita jangan menjadi Tuhan atas masalah kita? Izinkan, beri ruang sama Tuhan untuk menjadi Tuhan yang pegang kendali masalah, keuangan, pasangan hidup kita. Apapun itu, masalah itu enggak menentukan hidupmu. Yang menentukan hidup saudara dan saya itu tetap Tuhan. Mau errornya seberat apapun, percayalah ya. Tadi saya habis pelayanan, saya ketemu dengan ibu, salah satu ibu, dia bilang gini, Bu, ini Bu suaminya saya yang super limited edition. 12 kali selingkuh. Saya kaget. Tapi hari ini suaminya melayani Tuhan. Tadi seluruh pelayanan itu saya lihat suaminya yang bantu pelayanan, suaminya duduk di depan atur semuanya. Lihat 12 kali super duper kualitas limited edition. Tuhan bisa pakai jadi hambanya.
Lah kita ini hari ini kalau enggak jadi Tuhan terus dalam masalah kita, baik Tuhan atas pasangan kita, kalau kita kasih ruang buat Tuhan untuk membentuk, mendisiplin pasangan hidup kita, mengubah bukan bagian kita lagi. Kira-kira di tangan kita kalau berubah, nanti berubahnya tomat, ya, tobat kumat. Kenapa? Karena kekuatan kita. Tapi kalau kita kasih ruang sama Tuhan untuk mengubah, membentuk, mendisiplin suami kita, nanti pertobatannya ya seperti ibu tadi itu. Punya suami super duper limited edition jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu kalau Tuhan yang mengubah, kita pasti lihat perubahannya. Hari ini apapun masalahmu, percayalah, kita harus menjadikan Tuhan atas masalah kita, bukan diri kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah tahu hari esok kita secara pasti. Kita jangan sok-sokan dengan kemampuan kita. Ada seorang istri yang ini benar kesaksian hidup, saudara. Hari itu dia konseling sama saya. Dia punya suami yang nggak bisa kerja. Dia punya suami yang hari itu kalah sukses sama dia, ya. Walaupun kerja penghasilannya minim, tapi si istri hari itu suksesnya luar biasa. Dia punya penghasilan itu mungkin 10 kali lipat dari suaminya. Akibatnya hari itu dia konseling dan dia tanya gini, Bu Eli, boleh enggak saya hari ini berpisah? Supaya mendidik suami saya untuk punya tanggung jawab, punya semangat yang jauh lebih semangat lagi supaya dia bisa punya penghasilan itu di-upgrade. Saya cuma bilang, Ibu, kalau hari ini Ibu diberkati pekerjaan, penghasilan yang berlipat-lipat, itu karena Tuhan tahu kemampuan suamimu. Coba Ibu mulai hargai suami. Bagaimanapun kita sebagai istri kalau diberkati, walaupun kita punya penghasilan lebih di atas suami kita, jangan sombong. Karena yang namanya berkat, yang namanya hari esok, itu tetap Tuhan yang pegang. Singkat cerita, nasihat saya nggak didengerin secara total. Akibatnya sampai berapa lama saya tidak pernah tanya. Dia telepon saya dan dia hari itu menghadapi kasus. Yaitu mulai hari itu ada satu perusahaan yang dipegang, hari itu kolaps dan bangkrut. Di situ semua penghasilan dia menurun drastis. Itu sebabnya saya cuma bilang sama ibu ini, Ibu, makanya kalau kita ini diberkati Tuhan, jangan pernah sombong. Jangan pernah menjadi Tuhan juga atas hidupmu, atas suamimu. Engkau tidak perlu menghukum suamimu dengan kekuatanmu hanya karena dia kalah penghasilannya. Bukankah hari esokmu Tuhan itu jauh lebih tahu? Kalau seperti ini keadaan dia mulai nangis-nangis, mulai nyesel. Iya Bu Eli, kenapa kok aku tidak menghormati suamiku, tidak tunduk sama apa yang Tuhan mau. Sehingga hari ini saya ngalami kolaps Bu Eli. Kolaps, saya benar-benar terpuruk. Itu sebabnya hari ini yuk jangan jadi Tuhan. Yang pertama, Tuhan sudah tahu hari esok. Makin kita taat, makin kita tunduk sama suami yang limited edition, makin kita bisa bersyukur di tengah kekurangan. Ketika dia pegang hari esok kita, maka tidak ada satupun keadaan di hari esokmu itu yang berakhir dengan kehancuran. Justru kita akan melihat bagaimana hari esok kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, kenapa kita nggak perlu jadi Tuhan atas masalah kita? Ayub 23 ayat 10, ayat yang tidak asing untuk kita dengar. Karena Tuhan itu tahu jalan hidupku. Seandainya dia menguji aku, itu hanya untuk menguji saudara dan saya timbul seperti emas. Jadi kira-kira Tuhan tahu enggak jalan hidupmu yang hari ini bertambah sulit, bertambah rumit? Tenang. Kalau kita sudah timbulnya seperti emas,
jalan hidupmu yang rumit, yang kacau akan dirubah menjadi jalan hidup, yaitu menikmati berkat dan pemulihannya. Hari ini jalan hidupmu sempit, sesak, jalani. Karena ini cuman ujian, ndak usah serius. Kalau kita ndak timbul-timbul seperti emas, nanti kita ndak akan lihat jalan hidup kita yang hari ini lihat pemulihannya Tuhan. Kita diproses terus. Makanya kalau kita tahu bahwa jalan hidup itu hanya ujian sesaat, kita ndak perlu lagi hari ini menjadi Tuhan atas masalah kita. Jalani, ikuti prosesnya Tuhan. Yang penting seperti Bu NN berubah hidupnya. Sudah, yang penting berubah, hatinya berubah, perbuatannya berubah, perkataannya berubah. Kalau semua sudah berubah, makin dimurnikan seperti emas. Jalan hidupmu tidak seperti Ayub yang awal. Kehilangan akan jadi pemulihannya 2 kali lipat. Itu sebabnya yuk hari ini jangan terus hidup menjadi masalah Tuhan atas masalah tuh. Bu Eli, saya harus apa, saya harus ini, saya harus labrak wanita tobat, saya harus cek di handphone suami saya harus hari ini usaha ini dan itu. Kita sebagai anak Tuhan hari ini, kalau Tuhan sudah tahu jalan hidup, Tuhan tahu hari esok kita. Dan yang ketiga, Tuhan itu kendalikan pintu kehidupan. Kita tidak bisa loh buka tutup pintu kehidupan. Kalau kita mau berusaha dengan banyak cara, kalau pintu itu Tuhan yang tutup, saudara tidak akan pernah bisa buka. Makanya buka tutup pintu kehidupan kita di Wahyu 3 ayat 7-8. Ini ayat yang tidak asing juga. Kita banyak mengenal firman sudah tidak asing, tapi kita jarang pernah mau melakukan firman. Wahyu 3 ayat 7-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Tuhan membuka, tidak ada yang menutup. Tetapi apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Orang hanya fokus, Tuhan, kapan Engkau buka, kapan Engkau buka. Hari ini kalau itu pintu usahamu masih ditutup, pintu rumah tangga masih ditutup, pintu yang namanya pekerjaan habis di PHK masih ditutup, ya kita harus sabar. Kita nggak perlu jadi Tuhan. Yang penting kita sudah berdoa sama Tuhan, kita hari ini sudah berseru-seru kepada Tuhan, selebihnya urusan Tuhan. Kapan waktu itu pintu dibuka. Tapi selama pintu itu ditutup, saudara tidak ditinggal sendiri. Kita waktu tunggu di ruang tunggunya Tuhan, kita kan lagi tunggu di ruang tunggunya Tuhan, tunggu pintunya dibuka. Apakah di ruang tunggu itu Tuhan lepasin kita? Tuhan tidak jagai kita? Di ruang tunggu itu pun Tuhan cuman berkata, aku tetap pelihara hidupmu di tengah kekurangan. Aku tetap topang engkau di tengah engkau dikhianati sama suamimu. Aku tetap memberi engkau kekuatan ekstra. Kalaupun hari ini dokter menvonis engkau dengan kanker, aku pun tetap sebagai dokter yang akan memelihara hidupmu melewati masa-masa pengobatan dari hari ke hari. Itu sebabnya ayat ke-8, yuk kita baca ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini luar biasanya Tuhan. Kita tidak tahu. Tuhan jauh lebih tahu segala pekerjaan kita. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kata-kata berikutnya ini luar biasa. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Hari ini Tuhan tahu enggak kita ini sedang kekuatan kita habis, kemampuan kita enggak punya untuk keluar dari masalah. Tuhan tahu enggak apa yang kita alami hari ini? Jelas tahu. Bahkan Dia tahu pasti kapan waktunya pintu kehidupanmu itu akan dibuka. Tenang. Dia tetap pelihara karena Dia tahu kekuatan saudara. Kira-kira kalau depositomu sudah tinggal angkanya minim, Tuhan tahu enggak? Tahu.
Kira-kira kalau suamimu mengkhianati engkau seperti Bu NN tadi, bukan hanya suami, teman baik loh saudara. Teman, apa ndak sakitnya double-double itu. Coba kalau Bu NN terus jadi Tuhan atas masalahnya, doain suami sakit, doain suami bangkrut, kira-kira dia menderita enggak? Menderita. Tapi ketika dia bisa move on, dia bisa melepaskan, dia tahu dia tidak boleh jadi Tuhan atas masalahnya. Di situ Tuhan mulai bertindak. Makanya hari ini kita mendengar firman, kita harus tahu 3 hal, yaitu Tuhan tahu jalan hidup, Tuhan tahu hari esokmu, dan Tuhan pegang kendali, buka dan tutup pintu kehidupanmu. 3 hal ini yang membuat hari-hari ini, hari esok tahun 2023, saudara ndak usah meraba-raba. Jangan-jangan gimana usahaku Tuhan, keadaan makin sepi, bangkrut. Itu kesimpulan dunia. Kesimpulan dunia, makin ndak cinta, makin benci, cerai. Itu dunia saudara. Makin divonis penyakit tidak sembuh, mati. Itu dunia. Tapi kita perlu mengerti rumus kebenaran. Justru di saat kelemahan mula, di saat bangkrut, kuasaku menjadi sempurna. Di saat hidup rumah tanggamu pahit, namanya sudah tidak punya dasar untuk berharap memulihkan rumah tanggamu yang makin hancur, disitulah titik balik kita melihat kuasa Tuhan yang sempurna. Yang penting hari ini tidak usah mikiri hari esok. Aman, Tuhan tahu, Tuhan pegang hari esok. Nggak usah mikiri jalannya Tuhan, kok ikut Kristus ini, aduh Bu Eli ikut Kristus ini, bingung saya. Lah sudah didoakan, sudah dipuasai Bu Eli. Sudah saya tengking tiap malam dia ngorok, saya bilang roh Cina keluar, roh Cina keluar. Lah kok tambah Cina Bu Eli. Nggak usah mikir jalan hidupmu. Yang pasti jalani aja. Dia sudah tahu jalan hidup saudara, yang pasti nanti ditutup dengan pemulihan lipat, yang pasti ditutup dengan berkat lipat, happy ending, segala sesuatu indah, dan engkau keluar lebih dari pemenang. Itu sebabnya ndak usah bingung, nggak usah kepo-kepo. Istri-istri yang lagi di ruang tunggu, menanti-nantikan sang suami limited edition kembali ke pelukanmu, hari ini di ruang tunggunya Tuhan aman. Jangan pilih ruang tunggu di lain tempat ya. Jangan tunggu di ruang tunggunya pacar lamamu. Bahaya ya. Yang hari ini sedang menunggu di ruang tunggunya Tuhan, tenang. Ruang tunggunya Tuhan tetap yang terbaik. Di ruang tunggu kita lagi menantikan bagaimana Tuhan bertindak. Kenapa kita harus tunggu di ruang tunggunya Tuhan? Kalau kita tidak tunggu di ruang tunggunya Tuhan, nanti kita jadi Tuhan. Tapi hari ini kita memberikan ruang kepada Tuhan untuk bertindak. Itu sebabnya hari ini yuk 3 hal ini yang akan membawa kita tetap tenang di ruang tunggunya Tuhan, karena hari esok jalan hidup dan dia sudah pegang kendali, buka dan tutup pintu kehidupanmu. Kalau dia berkata hari ini di tengah hancurmu, dia buka pintu, siapa yang bisa nutup? Walaupun tidak mungkin. Siapa yang bisa menutup? Lihat Bu NN. Sekarang kalau saya tanya, suaminya juga sudah berubah. Ujung-ujungnya melayani Tuhan. Lah kita ini tidak sabar, maunya mempercepat waktu di ruang tunggunya Tuhan. Nanti kalau sudah tobat kumat, pusing 7 keliling, nangis bombay lagi. Kenapa kita tidak sabar di ruang tunggunya Tuhan? Ruang tunggunya Tuhan tetap ada Tuhan, tidak melampaui kekuatanmu. Engkau dipelihara, engkau tetap dijaga, engkau tetap ditopang dengan kekuatannya. Kenapa kita mau keluar dari ruang tunggunya Tuhan?
Lebih baik sabar ibu-ibu, sabar bapak-bapak juga yang lagi mencari pekerjaan yang jauh lebih baik. Percayalah, hari esokmu sudah disediakan yang terbaik buat pekerjaanmu. Nggak usah mempercepat, nikmati. Toh di ruang tunggu nggak akan mati. Orang benar nggak akan dibiarkan menderita kelaparan. Itu sudah janji Tuhan. Nanti banyak cara akan Tuhan pakai untuk memelihara hidup saudara dan saya. 3 hal ini kita buka PowerPoint ya, 3 hal. Jadi Tuhan itu yang pertama sudah tahu hari esok, tahu jalan hidup kita, dan Tuhan sudah kendalikan pintu kehidupan. Yang pertama, Tuhan tahu hari esok kita secara pasti. Ya, saya ini capek saudara ya, dari pagi pesawat kan. Sorry. Nggak boleh ngomong capek makanya ya. Begitu ngomong capek langsung jatuh ini handphone saya ya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya enggak capek, ampuni saya Tuhan. Maksud saya cuman pemberitahuan ya. Saya capek, bangun pagi tadi pesawat jam 6, sudah khotbah seri ketiga. Tadi khotbah pagi, tadi khotbah sore, sekarang khotbah lagi. Maksud saya mau bilang semangat. Nah ya, lihat. Kenapa? Karena Tuhan tahu hari esok kita secara pasti. Yuk buka Filipi 1 ayat 6. Ini ayat yang menjadikan kita sadar kita bukan lagi Tuhan atas masalah kita. Kita akan menjadikan Tuhan atas masalah kita. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Lihat ya. Yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi kalau kita mau jadi Tuhan atas masalah kita itu enggak yakin. Kita enggak yakin sama Tuhan. Padahal firman Tuhan, Paulus berkata, aku yakin, bukan hanya yakin sampai yakin sepenuhnya. Kalau Tuhan yang memulai segala sesuatu dalam hidupku, aku percaya Dia juga akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Kira-kira kalau kita yakin sama Tuhan, Dia meneruskan semua kehidupanmu sampai akhir. Kira-kira berakhir kehancuran atau keberhasilan? Pasti keberhasilan. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini, kalau Tuhan tahu hari esok kita secara pasti, waktu kita ada di ruang tunggunya Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? 3 hal. Kita enggak usah lihat masa lalu, karena segala sesuatu kalaupun terjadi, tetap memulai bersama Tuhan, itu sesuatu yang baik. Kalaupun kita berdosa di masa lalu, dan kita hari ini datang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku mau hidup dalam pertobatan, maka Tuhan ambil alih hidupmu hari ini juga, proses itu akan dirubah menjadi kebaikanmu, dan akan diteruskannya untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar. Itu sebabnya jangan melihat masa lalu di ruang tunggunya Tuhan. Yang kedua, di ruang tunggunya Tuhan, ketika kita tidak menjadikan kita sebagai Tuhan, kita akan sabar menanti waktunya Tuhan. Kita tidak takut menghadapi fakta hari ini. Banyak orang depresi karena melihat fakta yang senyatanya menimpa saudara. Jujur, kalau orang divonis kanker, jelas itu fakta yang membuat kita takut. Kalau orang hari ini diancam dengan kebangkrutan usaha, kolaps, disita lelang bank, orang manusiawi pasti takut. Tapi ketika kita mengerti firman, ketika kita memberi ruang melibatkan Tuhan, maka hari ini perkaramu menjadi perkaranya Tuhan. Itu sebabnya ketika kita hari ini sadar bahwa selama ini kita ini sampai bangkrut karena kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam usaha kita.
Kita tidak melibatkan Tuhan dalam keputusan kita. Kita tidak melibatkan Tuhan untuk mengendalikan respon kita sebagai anaknya. Akibatnya kita terbentur dengan masalah. Tapi percayalah, dengan terbentur hutangmu, terbentur pelakor, terbentur apapun PHK, ini bukan untuk menghancurkan, terbentur masalah untuk terbentuk karakter Kristus. Jadi Tuhan pasti meneruskannya untuk membentuk karakter Kristus dengan benturan masalah. Itu sebabnya Tuhan berkata malam ini, jangan takut. Ketika engkau melibatkan aku, maka perkaramu juga menjadi perkaraku. Percayalah, aku akan memulai berjalan bersama engkau dan aku akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Kalau aku yang meneruskannya, yakinlah sepenuhnya. Jangan yakinnya separuh-separuh. Sehingga saudara jadi Tuhan atas masalah saudara. Orang yang jadi Tuhan atas masalah, dia punya keyakinan yang bukan sepenuhnya. Makanya dia jadi Tuhan. Kalau kita yakin sepenuhnya dengan Tuhan, maka Tuhan akan ambil alih masalahmu dan dia yang berjanji untuk meneruskannya sampai pada akhirnya. Sampai kita terbentuk karakter Kristus serupa mirip dengan Bapa di surga. Maka itulah kemenangan yang sejati. Jangan jadi orang Kristen yang hanya mengejar kemenangan, hutangku selesai, rumah tanggaku pulih, penyakit kankerku sembuh. Itu bukan orang Kristen yang dewasa rohani, itu bayi rohani. Cuman nuntut berkat, cuman nuntut jen, cuman nuntut mujizat, cuman nuntut cinta, dicintai pasangan hidup kembali. Tapi ketika kita dewasa rohani, kita akan yakin sepenuhnya dengan proses Tuhan bahwa kemenangan itu bukan masalah. Tapi ketika aku terbentur dengan masalah dan aku terbentuk oleh karakter Kristus, itulah nilai pemenang-pemenang yang sejati di akhir zaman. Jadi siapa yang hari ini menutup tahun 2022, masalahmu tambah rumit, enggak apa-apa. Koreksi bukan masalah, kenapa ya Tuhan kok belum selesai. Yang perlu dievaluasi. Saya kalau akhir tahun saya banyak evaluasi hidup saya. Yang penting yang saya evaluasi bukan cinta suami saya sudah progres, enggak. Yang saya evaluasi diri saya. Apakah hidup saya sudah mengalami perubahan? Apakah hidup saya hari ini sudah berbuahnya jauh lebih lebat? Apakah Tuhan sudah ngasih saya kepercayaan lebih lagi untuk pekerjaannya? Itu yang menjadi koreksi buat hidup saya. Amin, saudara. Ya, jangan melihat masa lalu, jangan takut menghadapi fakta hari ini karena Tuhan sedang bekerja meneruskannya. Jangan khawatir tentang masa depan karena Dia sudah tahu hari esok. Kalau Tuhan tahu pasti hari esokmu, yang jadi pertanyaan, kenapa engkau khawatir dengan keadaan yang belum terjadi? Jangan-jangan Tuhan, jangan-jangan pelakor. Ada banyak ibu-ibu, makanya saya bilang, ibu, kalau belum terjadi saya enggak mau tanya. Ibu-ibu itu sering konseling sama saya gini, Bu, kalau misal ya Bu ya, saya disuruh teken surat cerai gimana? Saya bilang, kamu belum dicerai kau hari ini? Belum. Itu menjaga kemungkinan, enggak usah. Berarti kamu sudah ngimani bahwa engkau akan dicerai. Jauh lebih baik hari ini, jangan mikir kemungkinan yang buruk. Mikirlah kemungkinan, yaitu yang terbaik. Suamiku pulih, rumah tanggaku pulih, wanita tobat-tobat, pelakor tobat. Itu jauh lebih baik. Kenapa kita mau memikirkan kemungkinan yang buruk sementara kita ada di ruang tunggunya Tuhan? Bukankah kalau kita ada di ruang tunggunya Tuhan, selalu segala sesuatu yang terbaik sedang dipersiapkan, diberikan buat kita sebagai anak-anaknya. Ya, jadi mulai hari ini buang tahun 2023, enggak boleh lihat masa lalu, enggak boleh lihat takut fakta. Karena kita harus yakin sepenuhnya dengan Tuhan bahwa Dia meneruskannya, Dia mengawali, Dia akan meneruskannya, dan jangan khawatir akan masa depan karena Dia sudah tahu hari esok. Yuk, yang kedua,
Kalau Tuhan tahu jalan hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Hari ini selain jangan takut, jangan khawatir, jangan lihat masa lalu, buka Ayub 42 ayat 2 dan 10. Kita perlu hari-hari ini, ketika Tuhan sudah tahu jalan hidup, Ayub melihat, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu ayat kedua. Ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Hari ini yang dahulu, masa lalu tidak usah difokus, karena yang dahulu buruk, kalau Tuhan tahu jalan hidupmu, maka yang di depan, yang buruk-buruk akan dirubah jadi yang terbaik. Jadi hari ini di posisi sekarang, kalau kita tahu Tuhan itu tahu jalan hidupmu, maka apa yang harus saudara lakukan? Yaitu berserah pada kemampuan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Kita manusia tidak bisa melakukan segala sesuatu. Kita tidak bisa mengubah yang namanya mati busuk jadi bangkit, tidak bisa saudara. Kita tidak bisa belah laut. Kita tidak bisa mengubah air tawar jadi air anggur. Kita tidak bisa hari ini menggeser gunung. Tapi kita berserah kepada kemampuan Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu. Itu sebabnya jangan jadi Tuhan atas masalahmu. Engkau tidak bisa melakukan segala sesuatu, tapi Tuhan yang besar bisa melakukan segala sesuatu. Bangkrut, sukses, oh kecil. Kanker stadium 4, sembuh, bersih total, oh kecil. Dia pakarnya melakukan segala sesuatu. Lah kalau kita punya pakar melakukan segala sesuatu, yang jadi pertanyaannya, kenapa saudara sendiri yang berusaha pusing 7 keliling? Ambil alih bagiannya Tuhan. Seolah-olah saudara lebih pinter dari Tuhan, padahal saudara tidak tahu apa-apa. Itu sebabnya yuk berserah aja, jangan jadi Tuhan atas masalahmu, karena Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Berserah pada kemampuan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Yang kedua, berserah pada kemampuan Tuhan untuk menggenapi rencananya. Kita hari ini rencana kita kacau balau enggak apa-apa, karena ini diganti. Nak, sementara ya nak, rencanamu punya rumah tangga, punya bisnis yang oke, sementara terlihat kacau balau. Sesaat ya nak, karena ini untuk menggenapi rencanaku. Dulu saya kecewa sama Tuhan. Kenapa jalan hidup saya makin sulit, makin sulit, makin sulit, makin sulit. Rasanya nggak punya dasar untuk berharap. Tapi dari situ saya melihat rencana rumah tangga saya yang dibawa kacau balau dan tidak lihat dasar untuk berharap hari ini, karena saya dipakai Tuhan menggenapi rencananya jadi Ibu Eli yang menjadi gembala di PD Victory. Kalau tidak gitu ibu-ibu ini kan hari ini nangis Bombay. Lihat tadi saya Natalan ya 2 hari Surabaya, Jakarta, Victory. Saya melihat banyak jemaat-jemaat lama yang dulunya mukanya itu panjang-panjang, stres, muka pengen gigit orang jutek. Ketemu mereka waktu Natalan cetar, saudara, bulu mata cetar, semua rambut cetar, baju cetar, waduh, sepatu cetar semua. Saya bilang, oh ini karya Tuhan yang hebat. Kalau dinilai masalahnya sudah selesai, belum. Tapi karena sukacita yang dari Tuhan, dia tahu ini bukan porsi dia. Buat apa susah? Lah suami ditangisi Bombay, dia ketawa-ketawa. Makin saudara nangis, yang sana makin senang-senang. Makin saudara bersorak-sorai, sukacita dibalik sama Tuhan. Yang sana makin bonyok. Sering kali saya ajari tip ini ibu-ibu. Jangan lupa, tip ini tip saya awal. Kalau mau lihat sana bonyok, sini harus hidupnya damai, aman, sejahtera sama suami. Kalau
kita hari ini tidak bisa tenang, tidak bisa damai, maka yang sana akan damai. Tapi waktu kita damai, yang sana bonyok. Ya, ingat itu ilmunya. Jadi hari ini jangan pakai ilmu apapun selain pakai kekuatan Tuhan. Jadi yang ketiga yaitu berserah pada kemampuan Tuhan untuk memulihkan lipat. Kita tidak bisa memulihkan lipat di depan, tapi Tuhan pasti mampu. Rugi seperti Ayub bisa pulih 2 kali lipat, menikmati kebahagiaan sampai 4 keturunan. Itu karena dia berserah pada kemampuan Tuhan. 3 hal. Hari ini jangan jadi Tuhan atas masalahmu, lebih baik berserahlah sama Tuhan. Tuhan, aku berserah pada kemampuanmu untuk melakukan segala sesuatu. Aku berserah Tuhan pada kemampuanmu untuk menggenapi rencanamu yang besar. Aku berserah Tuhan pada kemampuanmu untuk mengganti yang hilang jadi berkat 2 kali lipat. Yang rugi akan Tuhan kembalikan 2 kali lipat, bahkan bisa berlipat-lipat, suka-sukanya Tuhan. Amin. Itu sebabnya yang terakhir. Ya, setelah itu kita selesai. Kita percaya hari-hari ini tidak ada orang yang lowbat lagi. Ibu-ibu semangat, bapak-bapak semangat, tenang-tenang. Di ruang tunggu, Tuhan sudah pegang hari esok jalan hidup. Buka pintu kehidupannya, tunggu di ruang tunggu. Kalau masih ditutup ya sabar. Karena di ruang tunggu Tuhan ini kita sedang memberi ruang sama Tuhan. Diizinkan untuk menjadi Tuhan atas masalah kita. Untuk Dia yang bertindak. Bukan kita yang eksekusi, tapi Tuhan dan malaikat surga nanti yang akan bertindak memulihkan segala sesuatunya menjadi indah. Yang terakhir, buka tutup pintu kehidupan kita. Ya, Tuhan kendalikan. Hari ini yuk buka 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Apa yang perlu saudara lakukan selain saudara berserah tadi? Ya, jangan takut, jangan khawatir, jangan melihat masa lalu. Apa yang saudara perlu lakukan? Yang terakhir ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita hari ini menjadikan Tuhan atas masalah kita, ya kita harus taat kehendaknya. Apa yang dikehendaki Bapak waktu kita ada di ruang tunggu, yaitu tetap sukacita dalam masa penantian. Jangan depresi, jangan takut, nanti kekuatanmu kecil, tawar hati kecil kekuatan, iman kecil, kuasa doa kecil, tidak berubah-berubah nanti, pintunya tidak buka-buka. Tapi kalau kita hari ini tetaplah bersukacita, kita punya kekuatan, menantikan waktunya Tuhan sambil responnya benar, kita berdoa, doa orang benar, besar kuasanya, kita mengucap syukur dalam segala hal, maka percayalah, pintu-pintu itu akan membuka banyak pintu nanti. Ya, 1 pintu pasti membuka banyak pintu, sambil nanti 1 pintu ini akan terbuka dengan caranya Tuhan. Kalau kita mau ikut kehendak Bapak, kita tidak boleh hari ini sedih, kita tidak boleh bersungut-sungut, kita tidak boleh tidurkan jam doa kita. Makin banyaklah mengucap syukur di tahun 2023, makin banyak jam-jam doamu di tahun 2023, makin bersukacitalah senantiasa. Nanti kita akan lihat ya, banyak jemaat baik di Zoom, di PD Victory yang online dan onset. Tahun depan akan banyak wajah-wajah yang awet muda. Susah pun orang-orang akan berkata, oh aku sukacita, aku mau berdoa, aku bersyukur selalu di ruang tunggu. Aku tidak sendiri, ada Tuhan yang pelihara hidupku. Percayalah. Saudara dengan berdoa, bersyukur, bersukacita akan mempercepat waktunya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah lihat bagaimana iman, bagaimana kita teguh berdiri
menantikan waktunya Tuhan. Orang yang bersungut-sungut itu berarti menjadi Tuhan atas masalahnya. Sok-sokan tahu, sok-sokan mikir, Tuhan kalau tidak ditolong aku bakal ini. Kalau suamiku tidak kembali aku bakal ini. Nah itu jadi Tuhan atas masalah. Ya, jadi 3 hal ini membekali hidup saudara di tahun yang akan datang. Jangan takut, jangan khawatir, jangan lihat ke belakang, mulai berserah pada kemampuan Tuhan, karena engkau tidak bisa melakukan segala sesuatu. Engkau tidak tahu menggenapi rencana Tuhan seperti apa, dan kau juga tidak punya kuasa untuk memulihkan berlipat-lipat, tapi Tuhan sudah punya kemampuan itu. Hari ini percayalah, yuk baca quote yang terakhir, Fran nyanyikan satu lagu ya. Apa yang kita baca, yuk berikan ruang kepada Tuhan, yuk baca sama-sama. Berikan ruang kepada Tuhan untuk mengendalikan masalah kita, sebab Tuhan sudah pegang hari esok kita secara pasti. Apa yang tidak pasti hari ini, Tuhan sudah pegang yang pasti. Jangan lari dari prosesnya Tuhan, jangan mempercepat waktunya Tuhan. Di ruang tunggunya Tuhan, sabarlah menantikan. Karena sesuatu yang pasti sedang dalam perjalanan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat malam ini. Kami tahu berapa hari lagi kami akan meninggalkan tahun 2022 Tuhan. Kami tahu ada banyak pergumulan yang hari-hari ini mungkin saudara masih harus berlanjut. Saudara berharap akhir tahun ini semuanya beres. Tapi ternyata ada banyak orang, senyatanya fakta terjadi justru makin hancur-hancur. Pesan Tuhan malam ini, jangan menjadi Tuhan atas masalahmu. Sekalipun itu jalannya makin sempit, makin sesak, makin hancur-hancuran. Tetaplah sabar menantikan pintunya Tuhan. Tetap sabar menantikan waktunya Tuhan. Sementara engkau ada di ruang tungguku, engkau tetap akan melihat ada banyak kebaikan kasih karuniaku yang berlimpah-limpah atas hidupmu, itu aku berikan. Aku tidak pernah lepas tangan saat engkau ada di ruang tunggu. Dan engkau akan melihat ketika engkau sabar, engkau akan melihat bahwa hari esok segala jalan yang sempit itu bukan jalan kehancuran. Justru inilah jalan kebenaran dan kehidupan yang harus engkau lewati. Dan aku sudah ada di hari esok. Dan jalan itu engkau akan lewati bersama aku sampai akhirnya. Engkau tidak perlu takut. Engkau tidak perlu berkecil hati hari-hari ini. Berserahlah penuh kepada kemampuanku. Karena ketika aku sudah membuktikan kemampuanku buat hambaku Ayub, maka aku juga akan membuktikan kemampuanku untuk memulihkan engkau 2 kali lipat. Terima kasih Bapak. Biar anak-anakmu mulai tahun depan mereka akan memperbanyak doa, syukur, dan sukacita. Karena itulah yang Tuhan kehendaki buat setiap kami yang ada di ruang tunggu. Terima kasih Bapak, dengan banyak pergumulan ini akan membawa kami makin mengenal Engkau, makin mengenal kebenaran-Mu, makin dewasa rohani kami, makin kami terbentur dengan banyak masalah, terbentuklah karakter Kristus dengan luar biasa. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu sepanjang tahun 2022 ini. Apapun yang terjadi bukan menjadi hambatan untuk tahun depan. Tuhan menggenapi rencana yang besar, walaupun kami tidak punya bukti baik. Biar setiap pergumulan anak-anakmu yang sakit engkau sembuhkan, yang mengalami masalah saat ini dengan keuangan Tuhan berkati, yang mengalami masalah rumah tangga sekalipun terlihat
hancur sekalipun, tetap Tuhan sudah sediakan anggur yang manis. Terima kasih Bapak, berkati yang sudah melayani Engkau malam ini, semua jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Sukacita kami bukan karena masalah kami selesai, tapi sukacita kami mengenal kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu itu pasti memerdekakan kami. Berkati Bu NN suami dan seluruh keluarga besarnya, Tuhan, hidupnya akan semakin menjadi berkat buat banyak orang. Dan kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.